Mungkin tadi ada beberapa apa pengalaman ya, pengalaman kemudian yes dari sisi kebiasaan, kemudian pengalaman yang mungkin tanda kutip yang pengalaman gaib lah atau histori tadi hanya sekian. Nah, ah ini Pak Fadli, mungkin ada sampingan lain nggak itu selain dari petani, Ya. kerjaan apa lainnya lah, mungkin tas musim tertentu atau memang itu rutinitas nyambi lah, mungkin pagi itu iso ngaret sih, kayak gue iso kerja liane atau gimana itu. Ya, memang dulu-dulu ya Mas, waktu saya masih kuat, masih apa namanya masih muda kan, otomatis masih badan masih sehat, masih kuat. Itu kadang ada orang yang menyuruh eh, bisa bantu bikin rumah dan sebagainya. Kayak tukang gitu. Itu serabutan. Yes, pokoknya pekerjaan apa saja yang penting halal, yes, jalan. Seperti itu. Kadang ya itu tadi, mungkin ada tetangga yang menyuruh, tolong digawe ke pawon dan sebagainya. Saya banyak situ. Nah, untuk saat ini karena memang ya ini wis nyela tua, tenagane ringkih. Tapi alhamdulillah saya masih apa, untuk saat ini saya masih bisa bergabung di kelompok sadar wisata yang ada di saya, dan alhamdulillah itu sangat apa ya, membantu lah, membantu perekonomian keluarga. Di samping nanti hasil dari pertanian, saya juga bisa mendapat pemasukan dari situ. Ya, jadi tidak meninggalkan aktivitas yang pokok ya. Iya, Nah, wisata ini sebagai sampingan gitu ya, Pak. betul. Karena memang pas kalau pas musim panen dan kemudian setelah panen kan otomatis kita harus persiapan untuk tanaman berikutnya. Otomatis yang di Podarus ya izin dulu. Seperti itu, fleksibel enak ya. Dan alhamdulillah dari kelompok Podarus sendiri juga menyadari, karena memang hampir ya semua lah di wilayah Manggaran itu bertani. Jadi mereka juga memberikan waktu luang untuk selesaikan dulu di aktivitas pertanian, nanti setelah ada waktu gabung lagi. Seperti itu. Terima kasih sekali kepada kelompok sadar wisata di Senglangeran yang memang sudah boleh bilang menampung kami untuk memberikan pekerjaan sehingga dapat mensupport untuk perekonomian keluarga saya. Jadi jangan sampai hilang lah tani ya. Tani nomor satu lah kalau saya Mas. Ya mungkin rezekinya dari situlah, kita nggak usah minta yang muluk-muluk dari yang maha kuasa. Yang penting diberi kesehatan, diberi kemauan dan kemampuan untuk melakukan itu, insya Allah Tuhan pun akan memberikan dengan jalan apa. Biasa motivasi. Semangat untuk ya anak-anak muda yang sekarang, pokoknya jangan takutlah bertani. Bertani itu bukan pekerjaan yang jelek. Itu saya kira kalau nanti ya memang itu harus mengeluarkan tenaga dan menunggu waktu untuk hasil panen itu wajar, tapi monggo silakan, karena dari pertanian itu sendiri akan membantu perekonomian kita. Iya, seperti itu. Ya, siapa lagi sekarang ya? Programnya apa? Ketahanan pangan ya, Pak. Itu jangan sampai hilang, pokoknya pertahankan. Betul. Jangan takut panas, jangan takut hujan. Penting ya itu kita bisa menjaga kesehatan dan mau panas-panasan. Ya gimana lagi kalau kita tidak punya kemampuan untuk di bidang perkantoran dan sebagainya, ya gimana ya, kemampuan kita sendiri, skill lah, skillnya di tani. Jangan sampai diem, pokoknya itu gerak, dapat rezeki insya Allah. Iya. Kalau ini Pak, tadi kan dulu nukang, kemudian sekarang ikut di Podarus. Ya. Nah, ini enggak selama di Podarus itu gimana dengan teman-teman pengelola ataupun ada enggak nih? Mungkin hal-hal yang unik juga nih kan, ketemu dengan orang itu gonta ganti ya. Mungkin saat madu atau saat apa di parkiran atau di loket di mana itu enggak ada enggak pengalaman ini? Ya, memang awal-awalnya ya Mas, aku sendiri mengakui cukup minder lah, karena memang
apa ya tidak punya basic ke pariwisata, ya jelas itu. Iya. Tuh, dulu awal-awalnya saya kalau mau ngomong sama tamu itu harus apa ya jenenge mikir berapa kali, Heeh. entah 10 kali, entah beberapa kali supaya tidak salah. Oh iya. Nah, alhamdulillah teman-teman yang sudah lebih dulu bergabung di situ memberikan apa ya semangat dan support, nanti memberi misalnya ada kesalahan dan sebagainya, oh begini harusnya begini. Oh, Alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan. Kalau untuk apa namanya pengalaman dengan tamu ya banyak mas, heeh. karena tamu ya banyak jenisnya, Karakter gitu. macam-macam karakter. Tapi ada nggak nih dari sekian karakter yang ada lucu atau kejadian yang nyeleneh? Kalau untuk kejadian nyeleneh pun enggak lah, tapi kalau untuk mungkin permintaan yang agak apa ya di luar kebiasaan kita ya ada, misalnya harus mencarikan tempat yang apa ya dibilang wingit dan sebagainya. Nah, saya kan orang awam nggak tahu. Berarti ada tamu yang seneng kayak spiritual. Betul, ya seperti itu. Terus gimana tuh Pak gitu ya? Nah, gimana lagi karena memang saya tidak tahu di situ daripada salah lah ya, itu kebetulan teman saya ada yang mempunyai kemampuan di situ, saya arahkan ke situ. Itu menurut saya apa ya pelarian saya yang paling aman. Iya. Daripada saya kerja terus gimana lagi. Ya kan ya itu Mas, kalau untuk ya ada yang misalnya tamu yang pemarah dan sebagainya, kecewa ya wajar gitu, karena memang ya itu tadi seperti Mas Heru katakan karakternya berbeda-beda. Ya, banyak tamu yang apa ya jenenge murah lah, ngasih tip ataupun ngasih mungkin diberikan minuman, itu ya banyak. Pernah nggak nih? Ngetik. Pernah nggak tip yang paling tinggi berapa aja? Pernah Mas, mungkin yang paling tinggi lah 300 kali jalan. Tuh, lumayan alhamdulillah. Mungkin ini berarti kan banyak itu kan pasti kesan dari yang dipandu, pasti berkesan banget. Barangkali ya seperti itu ya. Barangkali pemikiran saya seperti itu. Mungkin mereka merasa apa ya ditemani dengan baik, kemudian mendapatkan pengalaman yang baru dan mereka puas, akhirnya memberikan imbalan yang lumayan kepada kita. Itu pengalaman saya. Jadi intinya gitu. Jadi di wisata ini yang diutamakan pelayanan. Betul. Iya, pelayanan. Selama pelayanan kita baik, entah itu nanti karakter yang bermacam-macam, tetap kita sabar, tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, di momen tertentu berarti kan ada apa? Bukan dalam tanda kutip ada momen yang dimana itu kesannya baik dari pengunjung, akhirnya dia dengan ikhlas ya memberikan tips yang lebih. Gitu ya. Bahkan kadang ada ya Mas yang cuma apa ya tanya-tanya lah, enggak harus naik tapi mereka cuma datang tanya-tanya, oh Mas ini Pak ini apa toh, ini apa toh, tapi karena mungkin mereka merasa terpuaskan, akhirnya memberikan ini Pak untuk beli rokok dan sebagainya. Itu banyak Mas. Itu ya seperti itu ya. Nah, dan yo nek tadi pariwisata itu ya kita harus, nah menurut saya kita harus selalu merasa di bawah. Dalam artian karena yang kita jual adalah jasa, kita jangan sampai merasa si tamu ini kecewa ataupun marah. Walaupun memang mungkin apa yang menjadi tujuan si tamu ini tidak tercapai, tetapi kita kalau misalnya memang benar-benar tidak mampu ya mohon maaf, seperti itu aja. Jangan sampai kita sok ngerti bisa gitu. Argumen akhirnya si tamu kapok dan tidak mau kembali lagi, seperti itu. Iya, berarti perlu di garis bawahi teman-teman ini terkait di wisata itu ya. Pengalaman Pak Wakidis luar biasa ini. Karena wisata adalah yang berikan jasa pelayanan, kita semaksimal mungkin berikan pelayanan yang optimal dan sabar. Dalam tanda kutip bahwa tamu itu adalah orang yang harus kita hargai. Dan semampu kita memberikan pelayanan terbaik, entah itu karakternya keras, karakter yang lembut atau karakter macam-macam, tetap harus sabar dan memberikan penghargaan lebih kepada mereka. Betul, seperti itu Mas. Jadi apa ya,
boleh dibilang lah kalau di pariwisata ini kita boleh dibilang pelayan lah. Nah, telah melayani si tamu itu tadi, apapun itu tamunya itu orang kaya ataupun orang miskin, kita nggak pernah memberikan latar belakangnya. Jadi apapun berapapun kemampuan kita usahakan maksimal mungkin untuk melayani si tamu. Dan mungkin sisi lain juga jangan terlalu mengharapkan tips ya. Iya, betul. Entah itu dikasih tip Ya. atau enggak, kita berikan yang betul. pelayanan yang terbaik. Gitu. Tip itu cuma bonus. Nah, seperti itu. Oke. Kalau apa ya kerja kita bagus ya bonusnya banyak. Kalau kerja kita kurang bagus ya mungkin bonusnya cuma rata-rata aja seperti itu. Supaya tujuan utama kita melayani tamu, kemudian tamu merasa terpuaskan, kemudian nanti harapannya juga mereka si tamu ini membawa temannya untuk berkunjung lagi ke tempat wisata ini seperti itu Mas. Jadi segala sesuatu hal itu harus ikhlas ya, dilaksanakan dengan ikhlas, dan kemudian jangan terlalu mengharapkan macam-macam, yang penting kita memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian bila mana ternyata tamu kok resma kurang baik, berarti kan kita harus introspeksi diri. Betul, ya. Saya itu kurangnya di mana gitu ya. Harus evaluasi diri lah ibaratnya. Dan satu hal lagi Mas, jadi pas ataupun saat kita menanggapi tamu atau melayani tamu, misalnya kita ada masalah dengan keluarga atau yang lainnya, tinggalkan dulu. Jangan dibawa ke ruang kerja ataupun tempat kerja untuk melayani tamu, karena itu biasanya sangat buruk. Kalau mood kita nggak bagus, nanti mungkin miskomunikasi dengan tamu berantakan, guys, bahaya. Jadi pokoknya segala masalah yang di rumah tinggalkan dulu. Nah nanti kalau sudah pulang guys monggo. Ya seperti itu. Wah, Pak Wakil luar biasa nih. Nah, itu pengalaman saya, dan itu enggak dibuat-buat karena memang ya terjadinya seperti itu. Karena saya sendiri ngarang-ngarang pelajaran ngarang di waktu di sekolah saya jelek, jadi saya nggak ngarang seperti itu. Dan bahasa saya pun bahasa ya sedapatnya, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa dan sebagainya. Ya karena memang keterbatasan kemampuan. Tadi kan ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gimana? Aduh, ya memang ya saya tahu sedikit, ya, tapi ceritanya memang waktu SMP ya, SMP itu saya mendapatkan pelajaran bahasa Inggris, dan kebetulan mungkin daya ingat saya itu masih lumayan lah, masih memori saya masih bagus. Jadi beberapa kata dalam bahasa Inggris terutama itu masih ada yang tersimpan di memori. Dan kebetulan di Wadari sini ada yang kadang ada tamu asing yang membutuhkan guiding dan sebagainya. Alhamdulillah saya bisa, tapi ya itu tadi dengan keterbatasan bahasa saya. Tapi saya kira untuk mereka si tamu ini pun mengerti, karena memang keadaan di desa kan nggak mungkin bahasa Inggrisnya bagus. Yang penting komunikasi bisa nyambung, ataupun kalau tidak menggunakan bahasa ya kita menggunakan bahasa isyarat. Itu jadi kadang kita terangkan dengan bahasa Inggris, wah bingung. Apa itu bahasa isyarat ataupun ditunjuk seperti ini dan sebagainya itu. Karena memang ya itu tadi Mas, saya sendiri sekolahnya cuma di SMK dulu, di SEMEA lah waktu itu. Di SEMEA tahun 93. Saya lulus 93 ya. Saya masih SD lah. Nah, ya itu. Dan waktu itu kan belum zamannya sekarang Android dan sebagainya, kita bisa translate dan sebagainya. Harus buka kamus yang tebel gitu. Beli berarti dulu punya. Iya, punya. Dan sekarang masih saya memori ya udah berapa tahun ini. Iya, masih ada, walaupun rupanya wis ora genah dan sebagainya. Itu kan kalau di kamus itu kan ada A, B, C dan sebagainya. Nanti beberapa kata dalam awalnya huruf A itu banyak. Nanti kalau kita misalnya waktu itu saya belajarnya gini Mas. Jadi triknya ya berarti. Dasarnya gimana biar untuk pengalaman waktu dulu saya masih menggunakan kamus bahasa Inggris itu. Misalnya saya dapat bungkus produk
katakanlah makanan dan sebagainya yang menggunakan bahasa Inggris. Ya artinya apa toh? Saya cari di kamus itu. Wow, berarti ini kalau misalnya di batu baterai itu ada yang apa ya, anti bocor dan sebagainya lagi. Proof, wow, proof itu berarti bocor. Ya aku ngono kuwi. Jadi kayak ngono kuwi tak. Pokoknya lah kan saya kira yang waterproof berarti surah bocor lagi. Saya belajarnya dulu seperti itu. Terus gimana, apalagi trik-triknya biar cepat? Yo, apa ya Mas? Menghafal penting atau komunikasi atau seperti apa? yang penting yang pertama modal nekat. Dalam artian nekat gini. Kita kalau menghadapi orang yang dari luar itu, pokoknya pede lah. Mungkin ya mereka ya mungkin ya bingung, tetapi mereka tahulah maksud kita. Nah, misalnya jalannya kemana, nih kita tunjukkan aja. Pokoknya rasa minder lah, seperti itu. Bahasa kadang live apa? Lurus siapa tuh? Lurus. Jadi utawa gini Mas, misalnya ada kebetulan misalnya ada tamu yang membawa guide dari bironya. Oh ya, kita jangan malu untuk bertanya. Maksudnya, Mas, aku jaluk tolong, bisa dibantu. Nanti pokoknya misalnya komunikasinya saya kurang lancar ataupun daripada terjadi miskomunikasi dengan tamunya, tolong saya didampingi dan dibantu. Jangan malu untuk minta bantuan. Seperti itu, Mas. Jadi kalau kita diem bae oleh arek maju kapan, seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau awal-awalnya itu tadi, saya nemu bungkus barang dalam bahasa Inggris dan kebetulan Kinggon kamus kian yang tak cari, tetap tak cari. Jadi itu ada rasa senang dulu ya Pak. Memang saya biar apa? Memang ya udah ingat ya. Ya gue mau nek ora ngono kuwi wis ora arti ya wis dadine ora arti tenan. Seperti itu. Ya beda dengan ya pelajaran yang di apa ya di formal lah di kampus-kampus dan sebagainya. Iya maksudnya nek kampus kan ya bahasanya bahasa formal dan sebagainya. Itu kalau bahasa produk dan sebagainya itu mah. Makanya aku mau nek bahasaku ya wis bahasaku sendiri. Yang penting mereka tahu lah, mereka tahu ya apa yang menjadi maksud kita. Seperti itu aja Mas. Nah kon bahasa formal sing nganggo apa jenis kosakata dan sebagainya terus terang angkat tangan. Ya teman-teman, berarti yang pertama harus senang dulu ya Pak. Kemudian yang kedua itu ojo beti ya. Ojo beti pede salah benar. Wes ya maju ya. Kemudian yang ketiga jangan malu untuk bertanya. Jangan malu lah. Menghafal tadi ya. Menghafalkan dan ya sakit aku berusaha diingat-ingat. Mereka mesti tahu lah, mereka si tamu itu pasti mereka tahu. Jadi walaupun bahasa kita agak sedikit salah, tapi mereka arahnya ini ke sini. Saya yakin ke situ. Maksudnya. Ya seperti itu Mas, pengalaman saya di Pok Darwis sebagai guide. Itu tadi, jadi apa ya perjalanan hidupku ya seperti ini Mas. Tapi ini suatu pengalaman yang luar biasa. Guys. Mungkin dari saya kan tahu ya kan pengalaman dengan lebih banyak. Ini kan sisi lain dengan suka umroh. Dengan suka umroh. Terus ini wong urip wis dikali dhewe ya. Saya nasibnya sendiri-sendiri sudah ada tulisannya di sana. Nunggu cari simbah-simbah piye. Ada nggak sih? Oh iya kayak gitu ini. Tidak, jangan simbah dulu yang mungkin ada yang teringat sampai saat ini. Oke, kalau dari bapak dulu ya, bapak saya kan udah meninggal. Yang penting ya itu tadi. Pertama syukur Mas, syukur dengan apa yang sudah kita hasilkan. Apapun hasilnya itu kita syukuri. Apa ya nominal itu enggak penting lah. Nominal itu enggak penting. Walaupun memang ya itu tadi untuk zaman sekarang ini karena memang dulu uang ini sangat berharga, betul. Beda dengan zaman sekarang jauh. Tapi bapak saya selalu tekankan pokoknya titik
Syukurono. Seperti itu, ini selalu saya ingat. Terus ada lagi selain itu apa? Yang penting ya berjalan itu menurut jalurnya. Jalurnya. Jangan terus menggok orang jelas gitu. Jangan. Itu dan itu pun saya turunkan ke anak saya. Saya juga bilang, oh ora kudu akeh sing penting iki nikmatno syukurno. Insyaallah Gusti Allah akan nimbui. Jadi tanda tanda kutipnya ngimbui itu kan kita nggak tahu entah Iya. ngimbui dari rezeki, entah Betul. ngimbui kesehatan, Dari kita, kesehatan. kekuatan, entah Iya. selamat dan sebagainya ya. Iya. Ada kutip. Karena ya nek jenenge nek menurut saya pribadi ya rezeki itu enggak harus bentuk uang mas, temen atau konco sing apik karo awake dhewe wis rezeki bagus di saat kita apa ya kalah dan terpuruk dan sebagainya mereka mensupport kita untuk segera bangkit itu juga rezeki yang luar biasa gitu. Terima kasih banyak Pak Kiti atas ngobrol-ngobrolnya Ya. ini, banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa ini bisa kita tularkan dengan teman-teman yang lain. Jadi ngobrolnya ada manfaatnya lah. Seperti Mudah-mudahan mas, Ya, jadi ya. nanti mungkin dari pemirsa dan sebagainya yang mendengar obrolan kita mungkin ya yang jelek tolong jangan dipakai dibuang, ambil yang ada manfaatnya saja. Jadi, terima kasih atas undangannya mas. Terima kasih banyak Pak Kiti. Ya, oke, teman-teman, kita ada sedikit kesimpulan bahwa hidup ini harus kita bersyukur, entah apapun, entah hasilnya apapun, kita harus bersyukur dengan kondisi apapun, kita harus bersyukur dan jangan lena dengan dunia-dunia yang foya-foya dalam tanda kutip seperti itu. Nah, kemudian jalankan dengan ikhlas. Jadi hidup ini ya apapun ya harus kita berjalan dengan ikhlas dan pasti ada jalan terbaik. Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Amin, 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 ya rabbal alamin. Ya. Mungkin itu teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Pak Wakiti. Sama-sama Mas dan Heru. juga teman-teman kita bisa ketemu di lain waktu.